Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api Hijaz merupakan bukti bahwa Kekhilafahan Utsmani memahami pentingnya kereta api sejak awal, sama seperti penemuan baru, seperti telegraf dan tram diadopsi dengan mudah. Kekhilafahan membangun rel kereta api untuk menghubungkan berbagai titik wilayahnya. Artikel di Daily Sabah menuliskan tentang salah satu pembangunan rel kereta api terpenting di masa Utsmani. Sultan Utsmani Abdul Hamid II menugaskan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Istanbul ke Hijaz dan mengambil pendapat negarawan terkemuka sebelumnya. Dengan pembangunan tersebut, perjalanan dengan haji diharapkan akan menjadi lebih mudah. Dengan membangun rel ini, keamanan wilayah Utsmaniyah hingga Yaman juga akan terjamin dan pengangkutan pasukan akan jauh lebih mudah. Nyatanya, rel kereta api di Rumelia berguna dalam beberapa pertempuran. Membangun rel kereta api ke Hijaz akan memungkinkan negara tersebut untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Inggris yang sebelumnya telah menginvasi Mesir, dan lingkungan yang dilalui oleh kereta api juga akan berkembang secara ekonomi. Yang terpenting, jalur kereta api akan memudahkan perjalanan jamaah haji. Saat itu, para jamaah haji hanya dapat mencapai Madinah dari Istanbul dengan karavan dan dengan banyak masalah selama 2 bulan. Ada juga risiko mendapatkan masalah dengan orang Baduy selama perjalanan. Khalifah Utsmaniyah yang menganggap penekanan persatuan Islam dan pengaruh kekhalifahan sebagai suatu keharusan, memutuskan untuk membangun rel kereta api dari Istanbul ke Hijaz, meskipun itu adalah bisnis yang sulit dan juga mahal. Keputusan ini diterima dengan sukacita di dunia Islam. Sebaliknya, orang Eropa menganggapnya sebagai proyek yang tidak mungkin terwujud. Lalu bagaimana dengan biaya yang diperlukan untuk pembangunan rel kereta api? Dikumpulkan pada masa kekhilafahan sedang mengalami masa sulit. Total biaya dengan membuat kereta api diperkirakan 4 juta lira Utsmani atau Ottoman, sekitar 570 kg emas. Jumlah ini setara dengan hampir 20% dari seluruh anggaran Ottoman saat itu. Luka finansial dari perang Rusia-Turki pada tahun 1877 hingga 1878 belum diikat, dan Kekaisaran Ottoman juga membayar kompensasi perang kepada Rusia. Kekhilafahan mengalami defisit anggaran dan juga gaji para pejabat negara yang tidak dapat dibayar secara tepat waktu. Di sisi lain, pembangunan kereta api Baghdad yang dikontrakkan ke Jerman sedang berlangsung. Kampanye donasi nasional pun diluncurkan, khususnya Khalifah Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah, negarawan terkemuka, dan bahkan masyarakat menyumbang dalam jumlah yang besar. Namun, jelas sumbangan itu tidak cukup untuk pembangunan rel kereta api. Saat itu, dunia Islam datang untuk menyelamatkan. Umat muslim yang tinggal di luar wilayah Utsmani mulai memberikan sumbangan yang besar melalui konsulat Utsmani dari Maroko hingga Mesir, India, Afrika Selatan, dan Kazan yang diduduki dan dijajah oleh Eropa. Semua wilayah Islam berlomba untuk berkontribusi dalam upaya ini. Khedive Mesir, Shah Iran, dan Nizam Hyderabad memberikan sumbangan untuk tujuan tersebut. Kampanye donasi berubah menjadi proyek tak tertandingi dalam hal persatuan Islam dan kesetiaan kepada kekhalifahan. Non-Muslim yang tinggal di kekhilafahan juga tidak gagal untuk menyumbang. Sumbangan bahkan datang dari Eropa untuk diberikan kepada mereka yang memberikan donasi. Medali kereta api Hijaz pun diberikan. Sebuah komite yang dipimpin oleh khalifah dibentuk untuk pembangunan rel kereta api. Bahan juga diimpor dari Eropa dan Amerika Serikat. Ribuan tentara dan pekerja konstruksi lokal bekerja untuk membangunnya. Insinyur dan teknisi Utsmaniyah terlibat dalam sebagian besar proyek pembangunan kereta api Hijaz yang akan menghubungkan Istanbul ke Madinah, Mekah, dan Yaman melalui Damaskus diluncurkan di Damaskus pada tahun 1900.
4 tahun kemudian, 460 km jalur kereta api pun selesai dan mencapai di kota Ma'an, Yordania, dan rel kereta api juga terhubung ke Mediterania melalui Haifa dan ribuan jembatan, gorong-gorong, danau, terowongan, pabrik-pabrik, dermaga, gudang, kilang, asrama pekerja, rumah sakit dan tangki air, serta stasiun kereta api di setiap kota pun dibangun. Akhirnya, kereta api Hijaz mencapai Madinah dan diresmikan dengan sebuah upacara pada tahun 1908. Jalan kereta api sepanjang 1464 km menelan biaya dengan 3 juta lira Utsmaniyah atau sekitar 430 kg emas. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rel kereta api yang lain yang dibangun di tanah Ottoman oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Total biaya dipotong jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan dari semulanya karena uang itu hanya dibelanjakan untuk persediaan dan banyak uang disimpan untuk pekerja dan teknisi. Keberangkatan perdana kereta api Hijaz berlangsung pada 27 Agustus dengan tamu dari Istanbul dan kereta api tersebut melakukan perjalanan dari Damaskus menuju Madinah. Selain utusan negara, ada juga wartawan lokal dan juga asing. Kereta khusus itu memiliki hall wagon yang besar bersama dengan gerbong 3 penumpang dan satu lagi digunakan sebagai musola. Biasanya menempuh antara 40 dan 60 km dalam 1 jam. Kecepatan yang sangat bagus pada saat itu. Hanya untuk berdoa dan mengisi bahan bakar saja, kereta dihentikan. Saat penumpang sholat di gurun, unta membawa air untuk mengisi bahan bakar. 3 hari kemudian, kereta tiba di Madinah. Menyusul peresmian kereta api Hijaz, penumpang dan barang komersial mulai dipertukarkan setiap hari antara Haifa dan Damaskus dan 3 hari seminggu antara Damaskus dan Madinah. Selama waktu haji, 3 layanan kereta api berlangsung antara Damaskus dan Median hingga akhir bulan Safar. Hanya pada saat haji, 1 tiket sudah cukup untuk pulang pergi. Jalur antara Damaskus dan Madinah yang biasanya memakan waktu 40 hari dengan punggung unta, ditempuh dalam waktu 72 jam. Jadwal pemberangkatan diatur sesuai dengan waktu sholat. Selain itu, seluruh gerobak digunakan sebagai masjid di setiap perjalanan dan seorang muazin bertugas sepanjang waktu. Pada hari-hari keagamaan dan maulid atau hari lahirnya Nabi Muhammad, perjalanan yang lebih murah ke Madinah disediakan untuk para penumpang. Gerbong juga diatur agar keluarga dapat berpergian dengan begitu nyaman. Ketika kereta api Hijaz selesai dibangun, orang-orang Baduy ditugaskan untuk melindungi rel kereta api dan dimasukkan ke dalam daftar gaji. Banyak teknisi dilatih untuk pembangunan dan juga pemeliharaan rel kereta api. Kekhilafahan Utsmani dan Khalifah mendapatkan prestise yang sangat besar. Kepercayaan diri umat Islam pun disegarkan. Muslim India meminta untuk memperpanjang kereta api Hijaz ke India melalui Baghdad dan menyatakan bahwa mereka siap untuk melakukan bagian mereka dalam pembangunan jalur kereta api yang baru. Ketika Turki muda berkuasa pada tahun 1908, nama jalur kereta api diubah dari kereta api Hamidiyah Hijaz menjadi kereta api Hijaz. Manajemen perkereta-apian pun ditugaskan kepada Kementerian Perang. Resimen Sur mulai dikirim melalui kereta api Hijaz. Karena angkutan barang daerah-daerah yang dilalui oleh kereta api pun berkembang secara ekonomi. Sedangkan panjang rel mencapai 1.900 km dengan pembangunan jalan samping dan rencana perluasan jalur kereta api ke Mekah dan Yaman serta ke Baghdad pun gagal terwujud. Inggris dan Prancis sangat bermasalah dengan pembangunan rel kereta api ini karena angin perang mulai bertiup. Selama Perang Dunia I, kereta api Hijaz digunakan untuk mengangkut pasukan militer. Melalui rel kereta api, Madinah menjaga komunikasi dengan Istanbul dan bertahan sampai tahun 1919. Ujung terakhir kereta api Hijaz ke Istanbul dirancang untuk membawa relik suci Islam setelah jatuhnya Madinah.
dengan gencatan senjata pada tahun 1918. Kekaisaran Ottoman kehilangan kendali atas sebagian besar rel kereta api. Setelah jatuhnya front Suriah, Inggris membom rel kereta api untuk menyabotasenya. Terlebih lagi, mata-mata terkenal Lawrence membagikan sepotong emas kepada bandit Baduy untuk setiap rel dan melintasi yang mereka bongkar dan hancurkan di rel kereta api dari Man ke Madinah. Saat stasiun Madinah didirikan, setiap palu ditutup dengan kain kempa untuk menghormati jiwa Nabi Muhammad SAW. Demikian pula, untuk menghindari suara yang berlebihan, roda kereta juga dilapisi dengan kain flanel. Beberapa rel era Utsmani di Yordania menyampaikan hal-hal yang berikut, yaitu rel adalah amal atas nama Ghazi Sultan Abdul Hamid. Semoga Allah memberkati dan membantunya. Khalifah Utsmani menunjukkan rahmat dengan memiliki namanya di rel tempat jamaah haji berpergian. Kereta api Hijaz masih digunakan di Suriah dan Yordania, dan pemerintah Saudi sedang berupaya untuk mengaktifkan kembali rel kereta api. Rel kereta api sepanjang 452 km yang terletak di Yordania, dan kereta penumpang dan barang melewatinya melalui kota Al-Mefraq, Zerka, Aman, Jiz, Al-Qatrana, dan Ma'an. Selain stasiun kereta api era Utsmani, kereta pinggiran kota masih digunakan dari Aman ke Zerka. Gerbong kereta dihiasi dengan foto-foto tempat keagamaan, bersejarah, dan wisata di kota-kota seperti Yerusalem, Damaskus, dan juga Hijaz. Sebuah piring memiliki baris berikut dalam bahasa Turki, yang artinya dilarang menjuntai di luar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.